Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka secara maya ya dalam mata kuliah bimbingan dan konseling untuk pengembangan kecerdasan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang berbahagia, juga bersemangat tentunya ya. Karena kebahagiaan dan semangat saya rasa itu penting untuk mengawali hari-hari dan kegiatan kita agar lebih bermakna ya, gitu, agar lebih bernilai. Baik, mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya barangkali kita melanjutkan materi kita di minggu lalu ya Bapak Ibu. Kemarin sebentar saya izin share screen. Tentang materi perkuliahan kemarin ada di sini nggak ya? Oh iya, sebentar. Ya, review lagi tentang bahan kajian ya. Bahan kajian mata kuliah kita. Ada beberapa tema yang menjadi bahan kajian pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah hari ini barangkali kita pertemuan ketiga ya. Ketiga gitu, bagaimana kita mulai dari orientasi perkuliahan sudah kita laksanakan, kemudian paradigma bimbingan dan konseling termasuk di dalamnya bagaimana urgensi bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan formal ya di kita, dan perspektif BK dalam pendidikan gitu. Kemudian nanti bagaimana perspektif BK itu mendasari kepada orientasi dan kemarin kepada support system sehingga ada bersinergi, berkesinambungan antara manajemen sekolah, guru bimbingan, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan tentunya juga nanti orang tua ya. Kenapa di sini nanti juga ada bahasan tentang orang tua ya dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pola asuh orang tua terhadap kecerdasan anak, dan juga bagaimana posisi atau peran orang tua di dalam proses pendidikan barangkali itu ya. Karena kalau kita melihat pendidikan dalam perspektif hari ini, kita tidak bisa lagi menganggap bahwa pendidikan atau sekolah merupakan organisasi nirlaba memang ya gitu. Tapi artinya tidak hanya fokus kepada tujuan pendidikan yang akan dikembangkan ke anak, tapi bagaimana juga tujuan itu bisa tercapai melalui dukungan sistem yang kita bangun dalam sistem nilai atau sistem nilai pendidikan yang ada di negara kita gitu. Baik, jadi paradigma tentang bagaimana landasan, bagaimana posisi bimbingan dan konseling dalam pendidikan saya rasa sudah kita bahas bersama pada pertemuan minggu lalu ya. Hari ini nanti kita menginjak kepada bagaimana manajemen ya, manajemen dari kegiatan atau dari sistem
itu sendiri atau dari support system itu bagaimana terlaksana, termasuk dukungan manajemen kan ya. Bagaimana hari ini kita akan membahas dukungan manajemen sebagai support system dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan aktivitas bimbingan yang mendukung terhadap potensi pengembangan peserta didik. Nah, sehingga setelah ini nanti minggu depan barangkali Bunda Dr. Wiwik akan membersamai teman-teman semua, Bapak Ibu semua untuk masuk kepada bagaimana perencanaan pelaksanaan yang nanti kaitannya dengan pemecahan masalah-masalah aktual yang masih berkaitan dengan isu-isu bimbingan dan konseling dan pendidikan anak tentunya atau permasalahan-permasalahan anak yang terjadi di masyarakat atau di sekolah gitu ya. Jadi memang ada beberapa isu atau fenomena yang nanti Bapak Ibu bisa gali dan cermati bersama berkenaan dengan apa nanti juga tugas dan luaran mata kuliah ini. Silahkan nanti teknisnya bagaimana nanti ikuti saja arahan dari Bunda Dr. Wiwi ya yang berkenaan dengan mulai dari studi kasus dampak-dampak traumatis. Nanti tema-temanya kan sudah kami coba tentukan ya, walaupun artinya dari tema-tema besar ini Bapak Ibu boleh apa namanya membuat judul yang lebih spesifik ya. Ini hanya tema besar. Tentunya Bapak Ibu nanti boleh membuat judul yang lebih spesifik berkenaan dengan fenomena yang akan dibahas. Contoh tentang bullying, apa tentang narkoba atau tentang kasus banyaknya bunuh diri, fenomena pinjol atau misalkan Bapak Ibu punya fenomena yang menarik atau lainnya silahkan nanti boleh diusulkan barangkali begitu ya. Ya, itu berkenaan dengan lanjutan mata kuliah atau materi-materi kita pada minggu ini dan minggu depan. Nah, kemarin kita sudah sampai kepada ini ya, bimbingan dan konseling sebagai sebuah sistem dalam pendidikan. Artinya melanjutkan materi kemarin, bimbingan dan konseling sebagai sebuah sistem, maka artinya di sini prinsip-prinsip bimbingan dan konseling eh, sangat urgent untuk diterapkan di dalam proses pembelajaran agar proses atau tercapai tujuan pendidikan dan tujuan pengembangan potensi peserta didik secara optimal ya. Kita tidak sebut maksimal kemarin ya, kita sebut ini secara optimal karena setiap orang memiliki capaiannya masing-masing. Saya lanjut kepada share screen lain ya, barangkali sebentar. Beranjak ke materi yang lain. Oke, beranjak ke materi lain, kita masih dengan mengenal ya lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling, bagaimana bimbingan dan konseling ini penting ya bagi kita semua yang eh, melaksanakan proses pendidikan yang di dalamnya memang lekat sekali dengan nuansa atau unsur bimbingan, tidak bisa dipecahkan dari unsur bimbingan. Saya ingin flashback Bapak Ibu kepada peristiwa beberapa tahun lalu ya. Kita ambil contoh kepada peristiwa beberapa tahun lalu, kita contohnya pada saat saya mengambil ilustrasi pada saat kita terjadi pandemi COVID ya. Pandemi COVID. Pandemi COVID itu yang pertama kan terjadi secara tiba-tiba. Artinya di sini adalah situasi yang kemudian dianggap krisis ya.
ketika kita ada situasi krisis, situasi yang di luar dugaan, di luar hal yang kita prediksi, kita rencanakan, tentu akan membawa dampak-dampak yang negatif atau yang tidak nyaman bagi diri kita ya. Nah, dampak-dampak itu mau tidak mau kan terbawa kepada suasana psikologis, bukan hanya suasana psikologis, bahkan akhirnya kondisi psikologis itu juga mempengaruhi betul terhadap kondisi fisik. Perlu kita sadari bahwa peran dari bimbingan ini sangat penting, sangat kita rasakan pada saat terjadi COVID. Ya nggak Bapak Ibu? Yang sebelumnya mungkin kita sering eh, berpikir bahwa eh, membelajarkan anak itu yang penting adalah menyampaikan materi itu sampai kepada anak bisa diterima, anak bisa melaksanakan proses itu dengan baik, memperoleh hasil yang baik, selesai. Tapi ternyata dengan adanya pandemi COVID, itu situasi semuanya kan berubah. Nah, di sini sangat terasa betul gitu, bahwa ternyata peran bimbingan itu sangat menjadi bagian yang betul-betul integral dalam proses pendidikan. Bagaimana kita dalam melaksanakan proses pembelajaran ternyata tidak cukup hanya mengirimkan materi, menyampaikan materi. Ternyata setelah kita menyampaikan materi itu tidak dengan mudah bisa dicerna oleh anak-anak kita satu sama lainnya ya, gitu. Nah, dengan kejadian-kejadian ini gitu ya, dengan kondisi krisis ini, kondisi yang tiba-tiba tanpa rencana, akhirnya kan bingung ya. Kita pada saat itu merasa bahwa kondisi ini kita merasa terancam, merasa ada dalam kondisi yang kebingungan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana guru atau kita sebagai orang tua atau sebagai guru memaknai terhadap kondisi krisis? Artinya apa? Bimbingan itu kalau kita ibaratkan pada suasana pandemi gitu ya. Ketika terjadi sesuatu, pandemi itu kan hal yang tidak kita inginkan. Tapi ketika itu terjadi, artinya setiap orang itu kan harus siap. Harus siap dan harus artinya punya punya solusi. Harus siap untuk menghadapi, bahkan kalau bisa mencari solusi, kan begitu. Dan kemampuan-kemampuan itu tidak didapatkan dengan seketika. Artinya perlu diupayakan, perlu dilatih, perlu dibimbing, perlu arahan sejak dini, perlu proses. Nah, di sini baru kita sadar bahwa oh iya, bimbingan yang lebih mengarahkan kepada bukan hanya kecerdasan atau kemampuan akademik, tapi yang mengarahkan kepada kemandirian, sikap dan tanggung jawab ternyata jauh lebih penting dari sekedar proses akademik. Artinya proses akademik bukan tidak penting ya Bapak Ibu, tapi artinya ternyata tidak cukup hanya tuntas secara akademik, ternyata ada aspek kemandirian, ada aspek tanggung jawab yang selama ini lupa atau mungkin tidak ter tidak terkagero gitunya, bahasa Perancis, bahasa Jerman nama gitu, oleh kita sebagai guru ketika dalam proses aktivitas belajar sehari-hari, sehingga pada saat terjadi suasana yang tidak kita duga-duga, tidak kita inginkan, anak tidak siap dan kita semua tidak siap gitu. Ternyata itu yang lebih sulit, menyiapkan anak untuk bisa mandiri ya dalam belajar daripada kesiapan belajarnya itu sendiri gitu. Nah, beberapa anak mungkin bisa cepat beradaptasi, beberapa anak mungkin tidak bisa beradaptasi. Dan bagi anak yang bisa beradaptasi, ini mungkin uh, akan menganggap bahwa oh ini peluang. Peluang saya lebih banyak waktu untuk banyak belajar dan lain sebagainya di rumah. Tapi bagi anak yang sulit untuk beradaptasi, maka ini akan menjadi sebuah ancaman, ya kan? Gitu. Maka kondisi yang tidak biasa ini akhirnya kan bagaimana itu menjadi peluang, bagaimana menjadi ancaman, nggak mudah kan untuk kita
bekerja dari rumah, tiba-tiba belajar dari rumah, anak itu juga bahkan beribadah pun dari rumah. Nah, kondisi yang tidak biasa ini pada akhirnya kan memunculkan apa? Psychological effect. Nah, inilah yang kadang-kadang sering kita lupakan bahwa dalam proses belajar gitu ya, selain aspek fisik, ternyata anak juga perlu kesiapan secara psikologis ya. Untuk peserta didik kita mengalami proses belajar dengan baik, dengan semangat gitu ya. Tentu yang pertama harus ditunjang dengan sehat fisik yang sehat, ya kondisi tubuh yang prima. Kalau agak nggak enak badan sedikit kan belajar juga jadi nggak semangat ya Bapak Ibu gitu. Ya, saya ini lagi agak diare nih 2 hari ini, sehingga badan begitu terasa lemes sekali ini gitu ya, agak lemas gitu. Ini juga masih masih proses pemulihan ya gitu. Artinya nggak terlalu sesering kemarin gitu, diarenya mulai agak jarang, tapi lemesnya masih gitu. Kan ini juga jadi psychological effect sendiri gitu. Yang biasanya badan saya fit, eh, seger, enak gitu ya, tiba-tiba lemes. Lemas itu kan tiba-tiba nggak bertenaga, nggak berenergi gitu ya. Mau bergerak, mau beraktivitas itu terbatas. Untungnya kita online ya gitu. Jadi masih mungkin saya untuk memberikan kuliah. Kalau harus tatap muka, harus ke kampus, kayaknya saya nggak tahu ini ya gitu. Diare masih terus-terusan gitu karena untungnya kita online ya Bapak Ibu. Ya, tapi artinya memang ada satu sisi yang dengan satu kondisi itu kita merasa kita diuntungkan gitu ya. Ketika kitanya siap. Tapi di kondisi lain mungkin ada satu perasaan bahwa oh, kita menjadi penuh keterbatasan. Yang tadinya kita harus bisa keluar dengan bebas, dengan leluasa, tiba-tiba kita harus di rumah dan lain sebagainya. Nah, ini kan menimbulkan dampak-dampak psikologis yang tidak membuat nyaman, tidak membuat kita nyaman. Nah, dalam proses pembelajaran pun artinya ternyata dampak psikologis atau psychological effect ini juga perlu kita antisipasi dan perlu kita pikirkan, saya rasa ya sebagai guru, untuk juga kita perhatikan bagaimana kondisi siswa kita secara psikologis, bagaimana kondisinya, kesiapan belajarnya, kesiapan psikisnya, kan gitu ya. Sehingga karena ini akan berpengaruh dan berdampak kepada bagaimana proses belajar gitu. Dan ternyata Bapak Ibu, artinya dari fenomena tadi, dari kasus tadi, sebetulnya kalau kita tarik kepada situasi pembelajaran, ya, setiap anak semua ada di kelas yang sama dalam kondisi yang sama. Artinya mereka akan bertemu dengan kondisi yang sama, dengan guru, mata pelajaran yang sama. Tapi sebetulnya mereka tidak punya kesiapan yang sama atau belum tentu mereka punya kesiapan yang sama. Ya enggak? Sama seperti ketika kita menghadapi COVID tadi misalkan. Kita ada di kondisi yang sama, tapi belum tentu kita semua punya kesiapan yang sama. Begitu juga ketika peserta didik atau murid kita bertemu dengan kita, bertatap muka dalam satu kelas dengan mata pelajaran yang sama, dengan guru yang sama, mereka sudah masuk artinya dalam kondisi itu. Ketika mereka masuk dalam kondisi situasi pembelajaran, kadang mungkin kita kita tidak atau kita lupa bahwa pernah nggak kita berpikir bahwa apakah peserta didik punya kesiapan yang sama untuk betul-betul belajar dengan kita atau jangan-jangan tidak gitu. Nah, sehingga kan pada akhirnya dalam proses pembelajaran itu tadi ke apa namanya? Ketuntasan atau kemampuan peserta didik itu akan selalu terlihat berbeda ya gitu. Sehingga akan terlihat berbeda pasti antara siswa yang
siap, yang belum siap atau tidak siap, bahkan yang siap, lebih siap artinya sudah lebih daripada siap gitu ya. Sudah di samping dia semangat, kemudian dia sudah juga excited untuk mengetahui besok materi apa yang akan disampaikan dan lain sebagainya. Nah, dampak-dampak psikologis ini juga artinya bukan hanya bersumber kalau kita kembali lagi kepada teori sistem yang kemarin, dampak-dampak psikologis ini perlu kita perhatikan karena artinya apa? Semua orang atau semua yang ada pada lingkungan, yang ada pada lingkungan pada saat proses pendidikan berlangsung itu bisa menjadi akibat munculnya psychological effect pada diri individu. Muncul rasa cemas, muncul rasa stres, sampai tingkat stres yang lebih tinggi itu kan depresi ya. Hari ini banyak kita dengar kasus-kasus bunuh diri. Bukan hanya kasus yang kemarin happening itu yang dokter yang sekolah spesialis ya. Bahkan kemarin-kemarin belum lama tahun-tahun kemarin juga ada bahkan siswa SMP bunuh diri, siswa SMA mencoba bunuh diri dan lain sebagainya. Apa permasalahan? Apa seberapa besatkah? Seberapa besarkah, seberapa beratkah beban hidupnya, permasalahan hidupnya sehingga dia harus mengalami kecemasan yang akut, kecemasan yang kritis, kondisi stres yang kritis, sampai akhirnya mengalami depresi yang luar biasa, sampai akhirnya bunuh diri. Itu kan kondisi depresi yang luar biasa saya rasa. Gitu. Yang jangan-jangan ini bisa saja bersumber dari sekolah. Ya, bukan hanya kita melihat kepada kasus apa namanya kemarin PPDS dokter spesialis ya yang bunuh diri itu kan juga dari pemicu stres, depresi, kecemasan yang lain sebagainya itu kan pemicunya dari proses pendidikan yang sedang dilalui. Nah, apa kabar siswa SMP yang kemarin bunuh diri? Berita-berita siswa SMA, SMP yang kemarin bunuh diri, ya, gitu. Jangan-jangan stres, depresi yang dialami, kecemasan yang dialami berkelanjutan sampai akhirnya apa namanya kondisi itu terjadi sangat kritis sampai akhirnya pada naik pada taraf lebih tinggi dari depresi yaitu ya pasti hasrat ingin bunuh diri gitu ya, ingin mengakhiri hidupnya dan lain sebagainya. Nah, tadi kembali lagi kepada teori sistem, maka kalau kita bicara pendidikan secara sistemik, artinya banyak personel yang terlibat, banyak komponen yang terlibat. Kita perlu apa juga memperhatikan ini menjadi bahan perhatian kita bahwa ternyata pemicu stres atau stresor. Stresor itu bisa datang dari banyak hal, Bapak Ibu ya. Stresor ini bisa datang banyak hal dari dirinya dia sendiri, bisa jadi dari lingkungannya, dari gurunya dan lain sebagainya, gitu ya. Banyak juga, artinya bagaimana peran guru, peran pendidik di sini sangat penting untuk menciptakan suasana dan proses belajar agar siswa menjadi lebih nyaman dalam mengalami melalui proses pembelajaran yang akan dilaksanakannya di sekolah. Itu saya rasa lebih penting untuk kita bangun ya. Kondisi psikologis itu mulai saat ini harus menjadi bahan perhatian kita semua, harus menjadi fokus of central of attention ya, pusat perhatian bagi kita semua bahwa hari ini ternyata kondisi psikologis tidak bisa dipandang hanya dipandang remeh ya, yang selama ini kita kalau anak mengalami nggak semangat, terlalu kayaknya terlalu lebay kamu, terlalu. Nah, artinya tidak bisa dipandang remeh atau dianggap sepele ya gitu. Karena ternyata dari kondisi psikologis yang tidak nyaman di sekolah ternyata dapat menimbulkan dampak yang luar biasa dalam kehidupan peserta didik kita gitu, dalam kehidupan siswa kita. Nah,
dalam proses belajar akhirnya kita memang akan menemukan beberapa karakteristik mulai kemampuan peserta didik mulai dari yang rendah kan gitu ya. Artinya mungkin nilainya banyak di bawah KKM, kemudian rata-rata ya ini mah yang saongkoseun lah ya gitu, yang penting tercapai KKM-nya gitu. Atau bahkan yang di atas KKM, di atas rata-rata itu kan pasti akan selalu ditemukan. Nah, hanya pertanyaan yang muncul tadi, ketika kita berhadapan dengan peserta didik nih, dalam satu kelas ada 20 orang misalkan ya, kita menghadapi 20 siswa di satu kelas. Kemudian apa indikator dari ketercapaian pembelajaran? Tentunya kita melakukan sebuah evaluasi. Hasil evaluasi itu kan akan selalu menunjukkan kurva yang berdistribusi normal lah secara statistik. Normalnya begitu ya. Jadi pasti ada yang rendah, ada yang rata-rata, ada yang tinggi. Hanya pertanyaan yang muncul, pernah nggak Bapak Ibu menemukan fenomena atau menemukan kondisi pada satu hari, misalkan satu ketika kita melakukan evaluasi, siswa betul semua nilainya gitu ya, baik semua bagus atau jelek semua, pernah nggak? Atau relatif tadi berdistribusi normal, ada yang rendah, ada yang rata-rata, ada yang tinggi. Relatif. Relatif. Relatif rata-rata ya. Pernah nggak menemukan yang jelek-jelek semua gitu loh? Kalau bagus pada neuron, Bu, Kalau sama bagus, neuronnya. kalau bagus pada neuron, kalau jelek semua pada apa, Pak? Materinya susah. Selain Materi. materinya susah, kadang-kadang kita suka bertanya apa kita salah menyampaikan ya materi tersebut gitu. Nah, iya betul. Terus apa lagi, Bu? Atau cara kita menyampaikan kepada anak-anak kurang tepat gitu. Jadi mohon maaf ini dokter saya pakai masker lagi di luar. Oh iya, nggak Mungkin apa-apa, Bu. itu. Iya, betul, Bu. Ya, jadi sebetulnya ya memang artinya bagus ya gitu. Kalau kita menemukan kondisi yang beragam, artinya masih masih bagus gitu, masih normal lah, dan nggak mungkin bagus-bagus semua gitu ya. Ya, ya mungkin saja terjadi, tapi kadang-kadang hanya satu dua kali gitu. Tapi rasanya kalau misalkan sampai jelek-jelek semua juga kan nggak mungkin gitu. Walaupun mungkin bisa saja terjadi gitu. Artinya sebetulnya yang perlu evaluasi itu adalah bukan hanya siswa ya Bapak Ibu, tapi juga kita sebagai guru juga perlu mengevaluasi kenapa kan gitu ya. Nah, setelah kita menemukan hasil itu kan kita kadang-kadang tidak melakukan follow up terhadap hasil yang diperoleh. Kenapa siswa nilainya segini? Kenapa siswa ini hasilnya begini? Mana materi-materi yang kira-kira sudah dikuasai, mana yang belum dikuasai, dan lain sebagainya. Gitu kan. Kadang-kadang kita apa tidak melakukan follow up terhadap hasil capaian dari materi yang kita ajarkan. Maka ya, kalau kita bicara bimbingan dan konseling sebagai satu sistem dalam proses pendidikan, nah kemarin serangkaian kegiatan yang sistemik kan gitu ya saya bilang. Bimbingan itu adalah serangkaian kegiatan yang sistemik. Maka dalam melakukan proses pembelajaran yang di dalamnya kita melibatkan aktivitas atau kita melibatkan aktivitas bimbingan di dalamnya, maka memang saya rasa kita perlu memperhatikan juga ya aspek-aspek bagaimana kita melakukan
mengelola kelas, manajemen kelas gitu ya, agar proses pembelajaran itu juga bisa sejalan dengan proses-proses kaidah-kaidah atau juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai bimbingan dalam proses pembelajaran. Maka kalau kita kembali kepada sistem, teori sistem atau dukungan sistem yang kemarin kita bahas, maka dukungan sistem itu dalam pelaksanaannya memang perlu kita manage, perlu kita untuk sampai kepada aktivitas pembelajaran yang bernuansa bimbingan, kita perlu melaksanakan atau kita perlu membuat satu plan, perlu membuat satu rencana, perlu membuat satu timeline bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran yang bernuansa bimbingan. Nah, karena bimbingan ini seperti yang kemarin sudah dijelaskan tidak bisa hanya dilaksanakan oleh satu orang guru, satu orang saja, tapi harus menjadi bagian yang masif dilakukan oleh sekolah melalui apa saja kemarin manajemennya, melalui kebijakan kan gitu loh. Tidak hanya kita yang harus tidak hanya kita yang harus mengimplementasikan proses pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan oleh sekolah gitu ya. Tapi artinya ini menjadi kegiatan yang sistemik agar kita bisa mengarahkan peserta didik kita untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan oleh sekolah. Tujuan pendidikan yang diharapkan dicapai oleh sekolah, biasanya kalau tujuan pendidikan yang secara umum, secara global, sudah jelas itu tertuang dalam undang-undang ya. Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Tapi tujuan pendidikan dalam satuan pendidikan atau sekolah, biasanya kan tertuang dalam apa Bapak Ibu? Visi misi kan ya? Visi misi sekolah kan mungkin gitu. Renstra sekolah gitu, dokumen-dokumen kebijakan sekolah, mau menjadikan atau mau mencetak siswa atau generasi peserta didik yang seperti apa nih hasil lulusan kita, hasil sekolah kita. Itu kan biasanya tertuangnya dalam apa Bapak Ibu? Visi dan misi, betul nggak ya? Betul Bu, visi dan misi. Ya, betul visi dan misi Bapak ya. Visi dan misi. Artinya tadi harusnya kalau kita bicara bahwa bimbingan sebagai proses dari bagian dan proses dari pendidikan, maka seperti arahnya kemarin kan bermuara kepada apa? Perkembangan optimal, perkembangan potensi optimal peserta didik. Artinya untuk mencapai perkembangan potensi peserta didik yang optimal, maka semua support system harus bergerak. Manajemen, support system dalam lingkup pendidikan, dalam sistem pendidikan terdiri dari apa kemarin 3? Manajemen, guru bidang studi yang melaksanakan kurikulum, dan guru BK atau melalui proses bimbingan dan konseling. Nah, yang ketiganya itu adalah core-nya ada dalam aktivitas bimbingan. Karena arahnya kita membimbing pendidikan itu mengarahkan, membimbing menuju kepada tujuan pendidikan yang diharapkan oleh sekolah. Artinya di sini support system di sini harus satu, sebagai manajemen gitu ya, perlu memang tadi ada tujuan yang ingin dicapai. Kita mau mencetak generasi kita, peserta didik kita itu menjadi lulusan yang seperti apa. Itu biasanya tertuang dalam apa? Kan dokumen kebijakan. Kemudian juga dokumen program sekolah, dokumen misalkan kebutuhan pengembangan sekolah. Terus kemudian dokumen tentang apa didukung dengan keilmuan dan kemampuan gitu ya. Untuk semuanya supaya terencana. Bagaimana kita akan melaksanakan atau mencapai itu semua? Direncanakan. Nah, terus kemudian bagaimana dukungan dari bagaimana manajemen itu juga bisa apa namanya ya, memastikan ketersediaan SDM kan gitu ya. Pengorganisasian tadi
Bagaimana peran kepala sekolah, bagaimana Wakasek berperan apa, misalkan humas berperan apa. Satu contoh, kita ingin atau sekolah punya visi tadi, tujuan sekolah itu menciptakan peserta didik yang memiliki keimanan dan ketakwaan, misalkan kan gitu. Atau menciptakan sekolah berbudaya lingkungan dan lain sebagainya lah gitu ya. Untuk mencapai ke visi itu, tujuan peserta mencetak generasi atau outcome peserta didik dengan karakteristik sesuai dengan visi dan tujuan sekolah, maka masing-masing punya peran dalam support system itu. Manajemen berperan untuk menyusun kebijakan, menyusun program. Program yang perlu ada di sekolah apa? Apakah untuk tadi Jumat bersih, misalkan kantin sehat, atau program-program apa saja lagi yang bisa dilakukan yang dapat mendukung terhadap ketercapaian visi yang diharapkan. Kemudian masing-masing support system, personel yang ada dalam support system itu juga harus bergerak. Kepala sekolah tugasnya untuk menyediakan apa, Wakasek sarana, Wakasek kurikulumnya dibuat. Selain kegiatan kurikuler, kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler apa yang bisa ditambahkan untuk sampai mencapai tujuan tadi. Menjadikan sekolah berwawasan lingkungan, menjadikan peserta didik memiliki keimanan dan ketakwaan sebagai penciri misalkan dari output sekolah kita ya, lulusan kita gitu. Nah, masing-masing guru agama perannya sebagai apa, guru BK sebagai apa, SOP-nya bagaimana, masing-masing punya kewenangan, ditunjang oleh kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing guru kan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ini dilaksanakan program yang sudah tadi disusun untuk mencapai kepada tujuan sekolah tadi, menciptakan peserta didik yang memiliki keimanan dan ketakwaan dan melibatkan Wakasek kurikulum. Jadi proses pembelajaran juga harus tadi mengarah kepada tujuan yang ingin diharapkan. Yang utamanya tadi apa? Menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa, misalkan gitu. Jadi semua mata pelajaran, semua pembelajaran harus disisipkan nilai-nilai itu di dalamnya. Artinya bukan hanya menjadi bagian tugas tanggung jawab guru PAI saja, tapi semua mata pelajaran harus mengarah kepada tujuan yang sama. Bagaimana guru matematika pun bisa menggali atau mengimplementasikan nilai-nilai misalkan keimanan dan ketakwaan di dalam proses pembelajaran matematika. Nggak cuma di PAI aja artinya gitu. Bagaimana juga guru yang lain juga bisa mengarahkan kepada ketercapaian tadi. Tujuan peserta didik memiliki keimanan dan ketakwaan walaupun melalui misalkan pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran PKN, semua mata pelajaran harus menginternalisasikan atau menyisipkan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh sekolah. Artinya tujuan pendidikan yang diharapkan tercapai oleh sekolah. Gitu kan? Jadi semua SDM itu harus terlibat, bukan hanya tugas dan kewajiban guru BK atau guru PAI saja gitu. Sehingga ada kesesuaian, ya kan? Sesuai dengan tujuan sekolah. Materi apapun yang akan diajarkan di dalamnya harus sesuai dengan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh sekolah. Tujuan pendidikan yang ingin digarap, yang ingin diharapkan dicapai oleh sekolah untuk nanti dimiliki lulusan sekolah, lulusan dari sekolah kita gitu. Nah, ketepatan kemudian sehingga nanti dalam pelaksanaan ini sampai kita memperoleh kepuasan bahwa siswa dapat mencapai memiliki keimanan dan ketakwaan melalui peran dari masing-masing keterlibatan guru mata pelajaran, melalui peran dari tadi pencapaian
tujuan yang disampaikan atau yang disisipkan, diinternalisasikan di dalam setiap guru, setiap pelajaran yang yang diterima oleh siswa. Nah, kemudian setelah dilaksanakan itu kan harus dievaluasi, Bapak Ibu, ya. Tujuan pembelajaran itu kan harus dievaluasi. Evaluasi itu atau penilaian evaluasi itu tujuannya untuk apa? Untuk kita mengetahui bagaimana tujuan yang tadi sudah ditetapkan apakah tercapai atau tidak. Siswa sampai kepada kompetensi atau karakter yang diharapkan dimiliki oleh lulusan sekolah kita atau tidak. Sampai kepada kompetensi pencapaian beriman dan bertakwa sampai enggak? Tujuan itu sampai enggak? Gitu. Terus kemudian walaupun misalkan ada ya penilaian yang secara rutin, secara daily activity kita lakukan, apakah itu sumatif atau formatif ya. Kemudian juga bagaimana nanti itu dari tadi pembelajaran kalau tidak tercapai misalkan mana masalahnya? Apakah masalahnya di sumber daya tadi? Gurunya yang tidak menyisipkan nilai-nilai yang diharapkan dicapai tadi oleh tujuan sekolah, ya. Artinya nggak efektif kalau gitu. Kalau semua guru tidak mensupport ke situ, ya tujuan nggak akan tercapai secara efektif, ya kan gitu. Jadi artinya memang tujuan pendidikan itu harus dilaksanakan melalui proses bimbingan secara masif gitu. Nggak bisa hanya 1-2 orang saja yang bergerak, nggak bisa hanya melalui satu cara, tapi semuanya sehingga ini akan efektif dan efisien. Kemudian bagaimana ini juga bisa dilaksanakan dengan tepat gitu, misalkan sesuai SOP dari tadi kebijakan yang sudah disusun dan terdokumentasi. Kadang-kadang kita lupa ya kalau kita melaksanakan pembelajaran, melaksanakan aktivitas bimbingan itu kan tidak terdokumentasi. Kita melaksanakan tapi tidak terdokumentasi. Contoh apa? Kita sebetulnya menyisipkan nilai-nilai atau hidden kurikulum lah mungkin gitu ya bisa disebutnya di dalam proses pembelajaran kita. Tapi kita nggak terdokumentasi, tidak mencatat itu di dalam rencana pembelajaran misalkan gitu ya. Jadi ketika ada audit misalkan dari tadi manajemen, ada audit manajemen, lah ini Bapak Ibu kok nggak ada gitu. Tidak ada penyisipan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan ketika melaksanakan pembelajaran, mana pada komponen apa, pada materi, pada bagian mana kan gitu. Kadang-kadang kita tidak terdokumentasikan ya gitu. RPP ke mana gitu kan, ngajar ke mana gitu kan kadang-kadang gitu. Sehingga silabus modul itu hanya menjadi satu dokumen yang pada akhirnya nggak berbunyi pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya Bapak Ibu. Nah, sehingga eh, memang kita perlu ada follow up setelah ada evaluasi, kan ada follow up tindak lanjut untuk bagaimana kita memperbaiki proses pembelajaran, bagaimana kita bisa memberikan penguatan-penguatan kepada peserta didik, bagaimana kita misalkan tadi ketika ada peserta didik yang belum tuntas kita memberikan pengganti atau memberikan remedial teaching itu kan yang dilakukan oleh guru. Selama ini saya yakin bimbingan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah rata-rata ini ya, rata-rata saya tidak menyebut semua gitu ya, tapi rata-rata baru hanya sebatas ya sampai kepada bimbingan belajar dalam konteks remedial teaching atau memberikan penguatan terhadap materi-materi yang dianggap lemah.
gitu. Sementara pada aspek-aspek tadi kondisi psikologis tadi menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa imtak itu kan bukan pada aspek kognitif atau pengetahuan, tapi pada aspek apa? Psikologis justru kan gitu. Aspek mental gitu. Nah, bagaimana memberikan penguatan bukan hanya kepada proses akademik yang berlangsung, kegiatan akademik yang berlangsung, tapi juga proses mental saya rasa ya gitu. Nah, itu penting untuk kita melakukan follow up terhadap hasil pembelajaran yang kita berikan, yang kita lakukan kepada peserta didik, gitu. Nah, sehingga kalau kita hanya berorientasi kepada tadi bimbingan yang sifatnya akademik ya, atau aktivitas akademik dan pembelajaran, saya rasa itu nanti ketika siswa tidak tuntas remedial dan seterusnya gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu gitu, pengalaman saya ini mah ya, semoga tidak terjadi dan jangan sampai mungkin di era sekarang mudah-mudahan tidak ada lagi. Pengalaman saya dulu, jangan sampai pada akhirnya juga aktivitas remedial misalkan gini. Saya pernah nih, ini mah menceritakan diri saya sendiri aja ya gitu. Bertemu dengan satu guru yang ketika memberikan remedial kepada siswanya, kemudian siswanya masih belum tuntas gitu ya. Pada akhirnya ya udahlah gitu. Karena ini pelajaran bahasa Indonesia, udah we arudunan, beli novel simpen di perpustakaan. Yang penting kamu beli buku, simpen di perpustakaan. Selesai. Tapi pertanyaan yang muncul, apakah berdampak terhadap kemampuan akademik? Kan juga tidak ya gitu. Artinya mudah-mudahan saya tidak menemukan lagi fenomena-fenomena yang semacam itu gitu ya. Nah, kena pembelajaran PAI teu bisa wae ngaji gitu ya, berkali-kali teu bisa wae ngaji, akhirnya udah we kamu beli Quran simpen, beli sejadah atau beli mukena simpen di musola, simpen di masjid sekolah dan lain sebagainya. Artinya aktivitas-aktivitas akademik juga diganti dengan aktivitas-aktivitas yang non akademis akhirnya kan gitu. Tindak lanjutnya, follow up-nya gitu ya. Nah, ini zaman saya sekolah, mudah-mudahan sekarang lagi ya Bapak Ibu ya, gitu. Padahal kalau kita melihat dari sudut pandang peserta didik gitu ya, ketika dia tidak ketika dia tidak tuntas dalam belajar, ketika dia tidak tuntas dalam belajar, padahal mungkin lain gitu ya. Ada faktor lain dan pasti banyak faktor yang melatar belakangi yang menyebabkan peserta didik itu tidak sampai pada ketuntasan minimal yang kita harapkan gitu. Dan yang dicari itu kan seakan-akan kalau kita menemukan masalah itu langsung aja itu dianggap masalahnya. Maksudnya gini, contoh kadang-kadang kita sebagai guru itu kan punya peran tidak jauh berbeda dengan peran sebagai dokter ya. Di mana kita juga harus punya fungsi remedial, fungsi diagnosis ya untuk meremedial. Remedial itu kan memberikan sebuah treatment. Artinya untuk sampai kepada pemberian treatment kadang-kadang kan sebetulnya kita harus mengupayakan beberapa hal dulu. Artinya fungsi kita tidak jauh beda seperti fungsi dokter. Sebelum mendiagnosis bahwa ini harus ini masalahnya A, B, penyakitnya A dan B, kan biasanya dokter nanya dulu ya, gejalanya udah berapa lama, demam enggak, demamnya disertai pusing atau enggak, kemudian dan lain sebagainya. Berapa hari, demamnya terjadinya kapan aja, apa hanya malam, apa sepanjang hari, dan lain sebagainya. Itu kan upaya-upaya untuk mendiagnosa, mencari penyebab sebetulnya. Padahal satu tadi masalahnya adalah demam. Padahal demam ini bukan penyakit. Seringkali kita ketika demam sudah dianggap, oh
udah sakit, demam. Padahal demam itu baru gejala dari satu penyakit. Akibat atau penyakit yang misalkan eh, yang diakibatkan oleh demam kan banyak gitu. Belum tentu misalkan sekarang tipes, DB gitu. Sehingga dokter kadang-kadang kan perlu diagnosa lebih lanjut melalui apa? Melalui tes. Ya kan sama kita juga perlu diagnosa lebih lanjut melalui apa? Melalui tes. Coba tes siswa kita. Tapi permasalahan yang muncul, hasil tes itu kadang-kadang tidak menjadi bahan diagnosis kita sebagai guru. Kalau dokter kan hasil tes betul-betul menjadi bahan diagnosis untuk memberikan treatment. Kalau kita hasil tes hanya tadi dilihat dari gejala umum yang kelihatan, yang muncul. Oh, nilainya 5, remedial, ulang lagi. Remedial, ulang lagi. Padahal kan belum tentu gitu. Padahal apa? Harus tadi dicari unsur penyebabnya. Dicari misalkan tadi kenapa nilai 5, dianalisis. Pertanyaan nomor berapa saja, butir berapa saja yang salah gitu ya. Kenapa rata-rata anak tidak bisa menjawab di pertanyaan ini, di butir ini, dan lain sebagainya. Apakah tadi mungkin guru yang membuat soal terlalu sulit? Ya, tadi ada ibu yang bilang, atau misalkan jangan-jangan kita membuat soal yang bahkan kita lupa, belum pernah menjelaskan itu kepada siswa. Ya pantas siswa tuh bisa ngejawab gitu kan. Gitu. Artinya itu harusnya menjadi sebuah bahan analisis, bahan kajian kita sebagai guru untuk pemberian treatment dalam memberikan remedial teaching kepada peserta didik, bimbingan belajar dalam konteks remedial teaching kepada peserta didik. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, sudah kita analisis sehingga gini, artinya jangan-jangan kesulitan yang dialami siswa itu bukan pure berasal dari siswa, tapi jangan-jangan dari kita sebagai guru. Yang tadi kata siapa tadi ibu bilang gurunya terlalu sulit membuat soal misalkan. Atau soal yang diberikan ternyata belum pernah dijelaskan gitu. Bu, Pak gitu ya. Tuhan aja nggak pernah memberikan ujian di luar kemampuan hambanya gitu. Tapi kenapa guru dan dosen suka memberikan ujian di luar kapasitas siswa atau mahasiswanya katanya gitu ya. Nah, kan artinya kita perlu mengevaluasi eh, apa-apa saja. Akhirnya jangan-jangan anak menjadi tadi mengambil shortcut ya, jalan pintas. Siswanya kalaupun benar akhirnya mencontek semua katanya tadi kan gitu, hasil dari mencontek. Karena akhirnya siswa akan mengambil shortcut. Daripada saya di remedial, ya mending saya nyontek gitu. Dan lain sebagainya. Gitu. Daripada saya dianggap tidak paham, mendingan saya nyontek dan lain sebagainya. Artinya memang sosok guru itu perlu menjadi memberikan sebuah tadi ya kondisi psikologis yang nyaman bagi siswa sehingga apa? Siswa dengan nyaman akan bisa bertanya kepada gurunya tentang kondisi-kondisi sulit yang dialami selama proses pembelajaran gitu. Ya. Jadi kalau kitanya sebagai guru tidak memberikan psychological effect yang nyaman kepada siswa, maka ketika di tengah perjalanan, di tengah proses pembelajaran siswa mengalami kesulitan, dia segan Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, jangankan bertanya, mau ngacung aja takut, mau mengangkat tangan aja sieun, mau menatap gurunya aja takut gitu. Takut dikatain gitu-gitu aja nggak bisa gitu ya. Nu gitu-gitu wae teu nyaho. Matakna lamun bapak keur ngajelaskeun teh dengekeun gitulah dan lain sebagainya. Gitu. Itu kan membuat psychological effect yang tidak nyaman di dalam proses situasi pembelajaran peserta didik kita gitu ya. Oke, itu barangkali kemudian eh,
Sehingga tadi harusnya memang tadi bahan evaluasi atau bahan hasil evaluasi, hasil belajar itu harus menjadikan apa namanya ya, bahan untuk kita memberikan melakukan sebuah diagnosis sampai akhirnya kita memberikan treatment yang tepat untuk peserta didik kita ya Bapak Ibu gitu barangkali. Iya, sampai situ barangkali Mangga kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Dan saya yakin Bapak Ibu ya, ketika kita melaksanakan proses pembelajaran, proses yang bernuansa bimbingan sehingga tercapai tujuan tadi, tujuan yang diharapkan oleh sekolah, mencapai perkembangan optimal peserta didik melalui tadi dukungan sistem, support system, maka semua people, kan semua orang, materials yang ada di sekolah betul-betul kita berdayakan, metode kita gunakan, media yang ada di sekolah kita optimalkan ya. Bagaimana kita juga ada support dari keuangan sehingga apa? Marketing itu nggak usah kita apa namanya mahal-mahal untuk membayar marketing atau mengeluarkan biaya marketing. Saya yakin marketing yang paling jitu, yang paling berharga itu yang marketing yang datang dari apa? Mulut ke mulut lulusan peserta didik kita sendiri. Oh, sekolah di sini mah enak loh, bagus loh karena belajarnya begini-begini, karena gurunya begini-begini. Ketika sudah siswa yang berbicara kepada orang tuanya, orang tua berbicara kepada orang tua lain, kemudian menyambung, itu menjadi marketing yang lebih terpercaya daripada hanya sekedar kita membuat brosur, pamflet yang kita pasang di jalan, diiklankan di sosial media dan lain sebagainya. Karena secara tidak langsung kita sudah menciptakan public trust. Itu yang susah kan? Kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pendidikan yang terjadi, yang dilaksanakan di sekolah kita melalui aktivitas pembelajaran. Itu yang tadi yang sulit Bapak Ibu. Sehingga bagaimana tadi pembelajaran itu menjadi core, menjadi inti ya, yang kita laksanakan tadi mencakup semua proses pendidikan yang mengarah kepada tujuan capaian pendidikan yang hendak dirumuskan oleh sekolah, yang ingin dicapai oleh sekolah gitu. Ya, Pak Noval, ada yang mau ditanyakan Mangga? Ya, Ibu, terima kasih. Bu Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin Waalaikumsalam. perihal tentang bimbingan konseling ya. Kan bimbingan konseling itu perbedaannya secara praktik dengan bimbingan konseling Islam dan yang konvensional ya Bu ya. Karena kan ada bimbingan konseling saja dan bimbingan konseling Islam gitu. Apa yang membedakan dalam praktiknya dan ketika misal terjadi bullying gitu kan. Karena waktu itu di sekolah saya mengadakan tim untuk pencegahan bullying. Nah, dan itu di SK-kan. Adapun materi-materinya, saya kan belum sampai ke tahap mata kuliah ini, jadi agak bingung gitu, Bu. Membedakan praktik ketika konsel yang membutuhkan perhatian penuh. Apakah kita bentuknya itu seperti apa gitu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Noval. Selanjutnya Pak Ferry ya tadi. Baik, terima Ya, kasih sekalian. Bu Dokter. Ya. Sedikit pertanyaan mungkin dari saya berkaitan dengan memang kasus-kasus ataupun juga permasalahan-permasalahan yang sering saya hadapi dan mungkin juga Bapak Ibu sekalian dihadapi gitu ya. Nah, pertanyaannya begini Bu Dokter. Kira-kira teknik atau pendekatan konseling apa yang paling efektif untuk menangani
masalah siswa yang pertama, yang paling umum mungkin ya, masalah motivasi di dalam belajar gitu kan. Jadi memang siswa itu kadang kan kalau misalkan sudah tidak mau belajar, sudah misalkan waktunya belajar emang ada di kelas tapi tidur misalkan seperti itu. Kemudian karena memang sudah malas banget gitu ya, kemudian dia nggak masuk kelas, bahkan mungkin keluar lingkungan kelas, loncat pagar dan sebagainya. Dan itu memang kita itu ada anak-anak yang seperti itu, siswa yang seperti itu, yang memang motivasi belajarnya itu sudah tidak ada. Nah, itu apa namanya, metode ataupun juga pendekatan konseling seperti apa yang paling tepat dan cocok untuk siswa dan atau siswi yang seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Saya rasa 2 pertanyaan dulu ya cukup karena ternyata ini udah azan asar ya, nggak kerasa. Saya masih nyambung lagi habis asar ada kelas lagi juga. Ya, baik, ini sebetulnya 2 pertanyaan yang berbeda tapi akarnya sama ya. Sama-sama permasalahan-permasalahan yang memang happening kita hadapi. Kecilin. Yang sedang kita happening banget ini di sekolah ya, dan menjadi isu-isu aktual yang saya rasa menjadi isu yang never ending isu lah gitu ya. Hari ini masalah tentang motivasi, masalah tentang bullying itu masih menjadi never ending isu di sekolah. Sehingga kalau kita kembali kepada tadi Bapak Ibu ya, dalam ini kan sebetulnya kan perlu dibimbing. Nah, di sini kan kita benar-benar menyadari bahwa ternyata bimbingan itu juga tidak bisa dipisahkan dari proses pendidikan, dari proses pembelajaran. Bahwa sebelum anak melaksanakan aktivitas pembelajaran, yang pertama betul semangat dan motivasi. Saya selalu bicara bahwa apa kabar Bapak Ibu hari ini, mudah-mudahan selalu dalam keadaan berbahagia, ya kan gitu, dan semangat. Karena itu dulu yang harus kita miliki di awal gitu. Kalau kita happy, kita semangat, maka kita akan melaksanakan melalui aktivitas dengan nyaman gitu, dengan enak, dengan sukarela, dengan menyenangkan. Tapi kalau kita nggak happy, nggak semangat, maka itu sulit. Dan biasanya maka gitu ya, semangat atau semangat itu dibangun melalui apa? Tadi, pengkondisian lingkungan. Karena kalau kita bicara proses pendidikan sebagai satu sistem, itu tetap kita nggak bisa lepas dari pengkondisian lingkungan, nggak bisa lepas dari support system. Yang pertama, manajemen bertugas sebagai apa nih? Ciptakan lingkungan yang enak, yang membuat anak semangat dalam belajar. Misalkan suasana kelas, suasana lingkungan sekolah yang rapi, yang nyaman gitu ya. Yang kedua, guru sebagai dalam pelaksana kurikulum, pelaksana pembelajaran. Ya. Bagaimana peserta didik tadi apa namanya? Menghadapi kegiatan atau proses pembelajaran di sekolah ternyata sangat bergantung terhadap sosok gurunya, Pak. Gitu. Jadi beberapa siswa yang saya tanyakan gitu ya, melalui kuesioner dalam proses penelitian, sebelumnya saya pernah melakukan penelitian terkait apa sih sebetulnya kompetensi yang diharapkan oleh siswa dari 4 kompetensi. Ini udah lama. Sejak munculnya Undang-Undang Guru dan Dosen ya, Permen tentang Guru dan Dosen tahun 2015, kompetensi guru yang ada 4, pribadi, sosial, akademik, dan profesional. Kemudian saya coba meneliti di Kota Bandung, khususnya di sekolah menengah, sekolah atas ya, apa sebetulnya dari 4 itu yang diharapkan oleh peserta didik. Yang pertama adalah ternyata peserta didik itu nggak paham akan profesional, akan guru profesional. Walaupun sekarang setiap guru mengejar yang namanya status guru profesional melalui sertifikasi dulu ya, PLPG, sekarang PPG ya Pak ya gitu.
mengejar status guru profesional. Bagi murid bukan itu Bapak Ibu ternyata, tapi apa? Kompetensi pribadi yang pertama. Jadi bagaimana semangat itu datang dari guru yang baik, guru yang menyayangi mereka, guru yang dengan terbuka menerima mereka tanpa syarat, artinya tanpa membeda-bedakan siswanya. Selain pengkondisian juga dari lingkungan. Nah, ternyata itu Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa juga tugas kita sebagai guru selain juga mengajar, juga membangun semangat, membangkitkan semangat peserta didik agar mereka bisa mencapai proses pembelajaran seperti yang kita harapkan. Gitu. Awali dengan apa gitu ya. Yang pertama kadang kita lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, jadi siswa itu nggak paham, kita belajar ini buat apa sih? Gunanya buat apa? Manfaatnya apa? Sehingga kadang-kadang itu menjadi mengikis daya tarik gitu loh. Apalagi kalau kita menyampaikannya tidak menarik, membawakannya tidak menarik. Tentu semakin mengikis daya tarik gitu. Dan nah, kalau kita apa ya, dalam ilmu psikologi lain ya, psikologi perkembangan peserta didik, tentunya kita sebagai guru harus menyesuaikan dengan kondisi perkembangan, Pak. Kadang-kadang ya sekarang perlu kita juga melaksanakan banyak interaksi atau ice breaking yang membangun semangat. Maka kalau orang bicara bahwa sekarang guru banyak menggunakan media sosial untuk pembelajaran, ya kenapa selama itu memang bisa membangun semangat kepada siswa, kenapa tidak gitu? Ya, dengan tanpa mengenyampingkan tujuan utamanya tentunya ya, proses pendidikan itu atau proses pembelajaran tetap berlangsung. Sekarang banyak guru-guru yang melakukan siswa itu sekarang lagi happening dengan media sosial. Kita nggak bisa ngemotong, kita nggak bisa memutus rantai itu. Yang bisa adalah kita bagaimana kita juga bisa memahami itu dan juga menggunakan itu sebagai media untuk membangkitkan semangat. Sekarang Pak, saya di mahasiswa S1, itu mahasiswa itu setiap pertemuan, Bu, buat konten. Tapi dengan begitu mereka bersemangat gitu. Mereka bersemangat kuliah, tugas, rajin gitu. Mereka bertanya, aktif dan lain sebagainya. Karena memang perlu ice breaking mereka perlu ice breaking untuk membangun semangat. Sekarang lagi happeningnya pakai TikTok, ayo gitu. Kadang-kadang kita memang perlu masuk sedikit kepada dunia siswa ya, dunia murid gitu, supaya mereka terbangun dulu semangatnya. Karena kalau udah semangat, termotivasi, maka saya yakin jangankan kita, materi yang kita ajarkan itu mudah, sulit pun siswa akan berusaha untuk tetap aktif atau terlibat atau mau gitu ya belajar bersama kita. Nah, kemudian berkaitan dengan program-program sekolah atau mungkin sekolah harus membuat program Pak gitu. Program-program tertentu misalkan untuk membangkitkan semangat siswa, untuk membangkitkan motivasi siswa. Nah, ini tadi dibuat program. Nah, ada program untuk mencegah bullying, ada program untuk membangkitkan semangat. Misalkan setiap hari kita awali dengan apa di sekolah semua, supaya terbangun gitu semangat untuk ada sesuatu hal yang baru untuk dia datang ke sekolah, bukan hanya belajar gitu. Misalkan di awal ada pembiasaan-pembiasaan apa yang bisa diprogramkan oleh sekolah gitu ya. Nah, tentunya tadi ketika sudah membuat program kebijakan sampai kepada tadi bullying, kebijakan ini harus dilaksanakan. Nah, tentukan siapa orang yang akan terlibat dalam program itu. Kegiatannya apa saja, dilaksanakannya kapan gitu ya. Nah, dan program ini kan bukan diperuntukkan bagi siswa yang beberapa orang siswa saja. Artinya apa? Diperlukan bagi semua siswa. Kalau kita bicara bimbingan dalam konteks guidance for all, bimbingan untuk semua, diperuntukkan oleh semua siswa, Bapak Ibu. Jadi semua siswa berhak mendapatkan program layanan terkait program-program sekolah untuk meningkatkan semangat, untuk mencegah bullying tadi. Sehingga alangkah lebih baik di awal ini kita memang perlu ada
untuk menciptakan pembelajaran yang bernuansa bimbingan, di awal memang kita perlu menciptakan atau melaksanakan need assessment, analisis kebutuhan kalau perlu. Kalau perlu kita buat analisis kebutuhan agar kita tahu bagaimana kondisi siswa dan kondisi yang diharapkan oleh siswa gitu. Nah, sehingga dari kondisi itu kita bisa menyusun program-program apa yang relevan dengan kondisi siswa yang ada di sekolah kita gitu. Oh, siswa kita ini ternyata butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Kalau saya biasanya di awal kepada mahasiswa saya yang reguler S1 ya, saya ada analisis kebutuhan dulu kepada mahasiswa untuk melihat bagaimana kondisi perkembangan yang sedang dialami saat ini dan harapannya ke depan apa yang ingin difasilitasi oleh kita. Biasanya saya melakukan itu gitu ya kepada mahasiswa untuk kemudian mereka butuh apa, kita fasilitasi gitu. Karena saya yakin gitu ya, setiap manusia itu yang menggerakkan manusia untuk termotivasi melakukan aktivitas itu karena adanya kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya bisa terpenuhi, maka kan gitu ya, selesai Pak sebetulnya permasalahan itu selesai gitu ya. Jadi tadi kalau sudah dibuat program ya, buat program. Kemudian program itu harus dilaksanakan, harus memang tadi tertuang dalam sebuah kebijakan sekolah. Nah, kenapa harus tertuang dalam kebijakan sekolah? Supaya tadi program bullying, apapun anti bullying, pencegahan bullying, itu pada akhirnya nanti bisa kita sosialisasikan kepada semua guru. Kebijakan itu kita sosialisasikan dan kemudian semua guru punya tugas dan tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan ya tadi melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan bullying yang ada di sekolah kita. Itu kan gitu. Siapa saja personel yang terlibat? Semua. Bukan hanya yang ada yang di SK-kan sebagai panitia pelaksana misalkan ya, tim pencegahan bullying di sekolah. Tapi kalau kita bicara dalam konteks aktivitas untuk membimbing, ini kan membimbing siswa supaya nggak terjadi bully nih. Jadi harus semua terlibat gitu. Lingkungan sekolah, guru, kemudian juga manajemen untuk menyiapkan lingkungan yang kondusif, pembelajaran, aktivitas dari semua guru semuanya terlibat gitu melalui kegiatan-kegiatan. Nanti bisa Bapak Ibu silakan misalkan tadi yang ada di sekolahnya minggu depan nanti masuk kepada fenomena-fenomena itu ya. Boleh nanti diusulkan fenomena-fenomena, kasus-kasus, permasalahan-permasalahan yang akan Bapak Ibu dalami dalam kegiatan mini riset ya. Nanti bisa kalaupun artinya gini, tadi tema-tema besar yang tadi mungkin bisa dispesifikan misalkan Pak Ferry kepada bagaimana misalkan membangun, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, saya rasa nggak masalah ya kalau tema yang lebih spesifiknya mau ke situ sesuai dengan fenomena-fenomena yang muncul atau memang apa namanya yang terjadi di sekolah kita maupun di lingkungan kita, saya rasa masih mungkin lah ya untuk kita modifikasi gitu ya. Boleh nanti. Teknisnya barangkali nanti minggu depan akan disampaikan oleh Bu Dokter Wiwi itu ya. Bagaimana tentang penyusunan, perencanaan, masuk kepada nanti ke tema-tema ini. Nanti minggu depan akan disampaikan oleh Bu Dokter Wiwi ya. Supaya nanti, nah ini kan tadi tema-tema besar ya. Tema-tema besar bullying, kemudian tadi apa boleh nanti membuat judul yang lebih spesifik dari bullying tadi. Misalkan apa namanya efektivitas pelaksanaan misalkan tadi hari ini kan setiap sekolah kalau nggak salah juga memang ada satgas khusus ya untuk pencegahan bullying gitu.
bagaimana nanti implementasinya atau evaluasinya, mekanismenya program ini berjalan, silahkan. Mau Bapak Ibu mau mengkritisi kepada programnya, kepada misalkan implementasi programnya, silahkan ya, itu bisa lebih spesifik. Ini hanya tema besar, tapi nanti tema spesifiknya mangga disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan atau fenomena yang lebih spesifik Bapak Ibu alami dan rasakan muncul di lingkungan atau sekolahnya masing-masing. Itu saya rasa ya Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini kita cukup dulu, berkaitan juga waktu yang sudah mepet ya. Sementara 2 pertanyaan dulu, nanti minggu depan mungkin saya izin off dulu sama Bunda Dokter Wiwik dulu ya, gitu. Baik, untuk pertemuan minggu ini saya rasa kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu, di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam kondisi yang berbahagia dan semangat selalu ya dalam menjalankan aktivitas perkuliahan kita. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Selanjutnya saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi